Kisah Nabi Ayub tabah dan sabar. Nabi Ayub dikenal memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi kehidupan, meski seringkali dilanda cobaan dalam kehidupannya. Nabi Ayub alaihi salam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Beliau dikenal sebagai sosok seorang nabi sebagai utusan Allah yang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah. Kehilangan harta benda, menderita sakit yang berkepanjangan, dan bahkan kehilangan nyawa anak-anak beliau, semua itu tidak dapat meruntuhkan keteguhan iman Nabi Ayub. Justru sebaliknya, semua itu semakin menambah cinta dan ketaatannya kepada Allah. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah, dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan sewaktu kaya maupun miskin. Di negeri tempatnya berpijak beliau dan keluarganya dikenal sebagai orang yang kaya raya lagi dermawan. Beliau memiliki harta yang berlimpah, rumah indah, perhiasan emas dan perak, serta peternakan dan perkebunan yang melimpah. Namun tidak menjadikan beliau sombong dan angkuh. Justru beliau dan keluarga, istri, serta anak-anaknya selalu membantu orang-orang fakir yang miskin, anak-anak yatim piatu, dan janda-janda tua yang hidup dalam kekurangan atau penderitaan. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun dari penduduk setempat ketika meminta bantuan kepada keluarga Nabi Ayub, pulang tanpa hasil. Tidak heran, jika seluruh orang memuji atas kebaikan dan kedermawanan beliau. Sanjungan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat, bahkan para malaikat pun turut memuji amal soleh yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Iblis senantiasa berusaha menggodanya. Iblis merasa kesal dan sakit hati mendengar pujian malaikat terhadap keteguhan iman Nabi Ayub. Iblis merayu Nabi Ayub agar meninggalkan perintah Allah. Iblis menemui Allah dan berkata, "Tuhan, Ayub itu sebenarnya tidak ikhlas beribadah kepadamu. Dia hanya menginginkan nikmat kekayaan dan anak sebagai pewarisnya." Allah ingin membuktikan bahwa Nabi Ayub memang seorang yang beriman, sabar, dan tabah dalam menghadapi segala ujian. Kemudian, Allah memberikan izin kepada iblis untuk menghasut Nabi Ayub agar lalai beribadah. Iblis dengan segala cara menggoda Nabi Ayub. Iblis dan kelompoknya mulai melancarkan aksi pertamanya. Dan dalam waktu singkat, semua hewan ternak Nabi Ayub mati dan hasil perkebunannya gagal panen diserang hama, sehingga Nabi Ayub pun menjadi bangkrut. Nabi Ayub tidak bisa lagi membayar gaji para pegawainya. Ia terpaksa tidak lagi mempekerjakan mereka. Nabi Ayub dan keluarganya benar-benar menjadi miskin. Akan tetapi Nabi Ayub tetap sabar dan tetap rajin menjalankan ibadahnya. Iblis dan kelompoknya kembali menyusun rencana selanjutnya untuk menggoyahkan iman yang dimiliki Nabi Ayub dan keluarganya. Ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di dalam satu rumahnya, iblis menghancurkan rumah tersebut sehingga meninggallah semua anak-anak Nabi Ayub. Tentu saja hal ini membuat Nabi Ayub dan istrinya sangat bersedih. Namun bagi Nabi Ayub peristiwa ini adalah cobaan dari Allah, dan untuk itulah ia tidak berlebihan meratapi kematian anak-anaknya. Nabi Ayub beranggapan bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah dan semuanya akan musnah. Begitu pula dengan kepergian anaknya. Mereka menghadap kembali pada Allah. Alangkah tabahnya Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan yang tidak pernah berhenti itu. Ia tetap menjalankan ibadahnya seperti biasa. Ia tidak pernah mengeluh sedikit pun meskipun semua hartanya telah ludes dan anak-anaknya sudah tiada lagi. Kemudian, iblis menyamar sebagai seorang lelaki. Iblis itu berkata kepada Nabi Ayub, "Tiada guna engkau rajin beribadah karena Allah yang Maha Kuasa itu pun tidak dapat menyelamatkanmu. Lihatlah hartamu yang telah habis, bahkan sekarang anak-anakmu telah meninggal dunia." Nabi Ayub menjawab, "Wahai iblis, semua yang aku miliki, baik harta, istri juga anak-anakku, hanyalah titipan dari Allah semata. Kini sudah tiba saatnya Allah mengambilnya. Hanya Allah yang berkuasa atas segalanya." Iblis sangat kecewa. Dia meminta izin Allah untuk merayu dan menggodanya lagi. Untuk yang ketiga kalinya, Allah memberikan izin kepada iblis untuk mengganggu kesehatan Nabi Ayub. Iblis memasukkan suatu penyakit yang tidak ada obatnya ke dalam tubuh Nabi Ayub.
Tibalah Nabi Ayub jatuh sakit selama bertahun-tahun. Namun, segala rasa sakit tidak menghalangi ibadah Nabi Ayub. Penyakit Nabi Ayub semakin lama semakin parah. Sekalipun demikian, Nabi Ayub tetap tabah dapat menerimanya sebagai cobaan dari Allah. Keimanannya kepada Allah tidak berkurang sedikit pun. Justru beliau semakin rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Iblis sangat kecewa dan tidak puas dengan ketabahan Nabi Ayub. Dengan demikian, usaha iblis menjadi sia-sia. Semakin lama penyakit Nabi Ayub menjadi sangat parah, sehingga ia hanya dapat berbaring. Semakin lama kondisinya semakin memburuk. Penyakit ini ia derita sudah 18 tahun lamanya. Masyarakat di sekitarnya melupakan kebaikan Nabi Ayub. Selama beliau sakit, seluruh penduduk di sekitarnya menjauhi dan mengasingkan dirinya. Hanya istrinya yang mengurus segala keperluan Nabi Ayub. Namun, iblis selalu menggodanya dengan menghasut istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah. Ia membisikkan kata-kata agar segera meninggalkan Nabi Ayub, sebab suaminya sudah sakit parah dan tidak dapat mencari nafkah lagi. Semula istrinya masih mampu bertahan, namun bisikan iblis semakin kuat sehingga pada akhirnya istrinya meninggalkan Nabi Ayub juga. Kita sudah dapat membayangkan bagaimana penderitaan Nabi Ayub ketika itu. Sebab dirinya sedang dalam keadaan sakit parah, ditinggalkan pula oleh istrinya. Nabi Ayub pun sangat sedih. Namun menurut beberapa riwayat, istrinya tidak meninggalkan Nabi Ayub. Ia hanya enggan disuruh suaminya. Maka ketika Nabi Ayub mengetahui bahwa istrinya sudah enggan kepadanya sehingga ia pun mengucapkan nazar. Akhirnya, Nabi Ayub bernazar. Nazarnya adalah, jika sudah sembuh, dirinya akan mencambuk sang istri sebanyak 100 kali. Nabi Ayub berdoa agar disembuhkan dari penyakitnya. Doa itu pun dikabulkan oleh Tuhan seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 83-84. Artinya, ingatlah kisah Ayub alaihi salam. Ketika berdoa kepada Tuhannya, seraya berkata, "Ya Tuhanku, saya telah ditimpa kemelaratan dan Engkaulah yang lebih pengasih dari segala yang pengasih." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Demikianlah Nabi Ayub memohon kesembuhannya pada Allah dan Allah pun mengabulkan doanya. Allah juga mengembalikan semua harta dan anak-anaknya, bahkan lebih dari sedia kala. Namun begitu sembuh, dan istrinya telah kembali, Nabi Ayub alaihi salam tak kuasa memukul sang istri yang telah setia dan bersabar merawat serta mengurus dirinya. Walau demikian, hati sang Nabi tetap merasa berat karena belum memenuhi nazarnya. Maka Allah memberikan kemudahan dan jalan keluar kepadanya. Dia memerintahkan untuk mengambil seikat jerami atau rerumputan, lalu dipukulkan 1 kali kepada istrinya. Dengan begitu, Ayub alaihi salam dianggap sudah memenuhi nazarnya, sekaligus tidak membahayakan istrinya. Kisah nazar Ayub alaihi salam tersebut diabadikan dalam Al-Quran, dan ambillah dengan tanganmu seikat jerami, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Sad 38 ayat 44. Hikmah kisah Nabi Ayub dan kesabarannya. Kisah Nabi Ayub adalah cerita tentang kesabaran menghadapi ujian panjang berupa penyakit, harta, istri, anak, orang-orang terkasih. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang hamba yang saleh sekaligus nabi yang terkenal kesabarannya. Meski melewati sederet ujian panjang, beliau tetap bersabar, tetap tegar, tak pernah mengeluh, tak pernah resah dan gelisah, apalagi gundah dan marah, hingga Allah kembali memberikan jalan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya, mengembalikan semua harta dan anak-anaknya, dan mengeluarkannya dari berbagai kemelut serta keterpurukan. Selain mengembalikan kesembuhan kepada Ayub alaihi salam, Allah juga mengembalikan kekayaannya yang pernah hilang,
mengganti anak-anaknya, dan mengirimkan 2 awan. Kedua awan itu kemudian turun kepada Ayub. Yang satu menaungi gundukan gandum, yang satu lagi menaungi gundukan jerami. Tiba-tiba, dari awan yang menutupi gundukan gandum keluarlah emas, sedangkan dari awan yang menutupi gundukan jerami keluarlah perak. Kisah Nabi Ayub dapat dijadikan contoh bagi kita untuk inspirasi dan motivasi hidup. Pertama, sebaiknya kita tidak cepat mengeluh pada saat menghadapi kesusahan, kesulitan dan musibah dalam kehidupan ini. Kedua, kesabaran dan ketabahan kisah Nabi Ayub harus dijadikan contoh tauladan bagi setiap manusia ketika menghadapi kesulitan, masalah atau musibah karena hanya Allah yang Maha Kuasa. Meskipun telah mengalami cobaan yang bertubi-tubi, namun keimanan dan ibadah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah selalu dijalankan. Ketiga, Nabi Ayub pandai bersyukur dalam segala keadaan, sewaktu kaya atau miskin, sewaktu sehat atau sakit, sewaktu muda atau masa tuanya. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat bagi Anda yang sudah menyimaknya.